proses sains merupakan keterampilan, kinerja, atau performance skill. Keterampilan proses sains memuat dua aspek, yakni keterampilan kognitif atau cognitive skill sebagai keterampilan intelektual maupun pengetahuan dasar yang melatar belakangi penguasaan keterampilan proses sains, dan keterampilan dari sisi sensori motor atau sensori motor skill. Keterampilan berarti kemampuan menggunakan pikiran, nalar, dan perbuatan secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu hasil tertentu, termasuk kreativitas. Nah, jadi mengenai manfaat keterampilan proses sains, yaitu yang pertama, ilmu pengetahuan, siswa dapat berkembang dengan pendekatan keterampilan proses. Nah, yang kedua, pembelajaran melalui keterampilan proses akan memberikan kesempatan kepada siswa untuk bekerja dengan ilmu pengetahuan. Nah, yang ketiga, keterampilan proses itu dapat digunakan oleh siswa untuk belajar proses dan sekaligus produk ilmu pengetahuan. Nah, siswa dapat memperoleh ilmu pengetahuan itu dengan baik karena lebih memahami fakta dan konsep ilmu pengetahuan. Penilaian keterampilan proses sains dalam kurung KPS. Menurut Rejba Utami, menerangkan ilmu pengetahuan merupakan hal penting di mana pengetahuan dikonstruksikan atas 3 dimensi. Dimensi pertama adalah konten atau isi dari ilmu pengetahuan, konsep dasar dan pengetahuan ilmiah. Dimensi ini merupakan dimensi ilmu pengetahuan yang sangat penting dan umumnya menjadi bahan pemikiran pertama. Yang kedua adalah kerja sains, di mana proses sains dalam hal ini adalah keterampilan proses sains atau kerja ilmiah. Dan yang ketiga adalah siswa belajar sains menggunakan pendekatan keterampilan proses sains. Maka pada saat yang sama pula siswa belajar tentang proses sains. Yang terakhir, dimensi ilmu pengetahuan adalah sikap ilmiah. Dimensi ini fokus pada sikap dan watak yang menjadi karakter dari sains. Dimensi ini mencakup hal-hal seperti rasa ingin tahu dan kemampuan imajinasi, antusiasme dalam mengajukan pertanyaan dan menyelesaikan masalah, serta menjawab pertanyaan dengan menggunakan bukti dan berbagai fakta. Materi selanjutnya yaitu pendekatan keterampilan proses sains atau KPS. Seperti CNCA, proses approach atau SAPA, pendekatan keterampilan proses sains merupakan pendekatan pembelajaran yang berorientasi kepada proses IPA. Namun dalam tujuan pelaksanaannya terdapat perbedaan. SAPA tidak mementingkan konsep. Selain itu, SAPA menuntut pengembangan pendekatan proses secara utuh, yaitu metode ilmiah dalam setiap pelaksanaannya. Sedangkan jenis-jenis keterampilan proses dalam KPS dapat dikembangkan secara terpisah-pisah. Bergantung pada metode yang digunakan, misalnya dalam metode demonstrasi dapat dikembangkan keterampilan proses tertentu seperti observasi, interpretasi, komunikasi, dan aplikasi konsep. Yang ketujuh yaitu merencanakan percobaan atau penelitian, menentukan alat, bahan, sumber yang digunakan, menentukan variabel, faktor penentu, menentukan apa yang diukur, diamati, dan dicatat. Dan yang kedelapan itu menggunakan alat bahan, mengetahui bagaimana menggunakan alat dan bahan. Yang kesembilan itu menerapkan konsep, menggunakan konsep yang telah dipelajari dalam situasi yang baru. Yang ke-10 yaitu berkomunikasi, menggambarkan data empiris hasil percobaan atau pengamatan dengan grafik atau tabel diagram.